Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي وكل ضلالة في النار. أيها الناس خنفتنا عزكم الله. Sesungguhnya sepertiga malam terakhir adalah waktu yang terjadi di sana perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang penuh dengan fadilah, yang bisa diharapkan dan dicapai oleh seorang muslim, seorang mukmin yang mengharapkan kebaikan dan keutamaan. Di saat yang sama, di waktu yang sama, pada sepertiga malam yang terakhir, itu adalah waktu di mana ahlul batil dari kalangan syayatinul jinni wal ins, setan-setan dari bangsa jin dan setan-setan dari bangsa manusia, menebarkan kejahatannya. Satu sisi itu waktu yang baik, sisi yang lain itu waktu di mana syayatinul jinni wal ins menyebarkan kejahatan-kejahatan dan makar-makarnya. Sisi baiknya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir, memberikan harapan, membuka rahmat kepada segenap hamba-hambanya, mengijabahi doa, mengabulkan permintaan, mengampuni dosa bagi orang-orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi baiknya ialah waktu itu adalah waktu makbulnya doa, waktu yang terbaik untuk memasrahkan diri, mencurahkan isi hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon taufik, memohon hidayah, memohon kemudahan, solusi-solusi dari semua problematika, semua permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing insan, dari masalah pribadi, masalah keluarga, masalah usaha, ataupun masalah-masalah yang lain. Nah, juga pada sepertiga malam terakhir pula, di sana disyariatkan qiyamul lail sebagaimana diuraikan tadi, dan dinyatakan sebagai waktu yang paling afdal, waktu yang paling utama dalam melaksanakan qiyamul lail. Itu merupakan qiyamul lail yang dicontohkan oleh Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, juga dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tadi ialah salatnya Nabiullah Daud. Puasa yang paling Allah cintai ialah puasanya Nabiullah Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu.
beliau tidur hingga tengah malam, bangun pada sepertiga malam terakhir, kemudian tidur lagi pada 1/6 sisa. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauma. Beliau puasa sehari, berbuka puasa sehari. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat malam, qiyamul lail di sepertiga malam terakhir itu merupakan saat qiyamul lail yang paling Allah cintai, menyerupai qiyamul lailnya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam pun juga mengamalkan hal yang serupa. Liyaqum thuluthal laili wa yanamu sudusah. Beliau bangun sepertiga malam terakhir, salat, kemudian tidur lagi pada 1/6 sisa. Seperti salatnya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ringkasnya barakallahu fikum, sepertiga malam terakhir merupakan waktu yang paling afdal, waktu yang paling utama dalam mengerjakan qiyamul lail. Juga barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat yang lain, adanya suatu saat, suatu waktu yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika ada seorang hamba yang menepati, mencocoki waktu itu dalam keadaan dia berdoa kepada Allah, akan dimakbulkan doanya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alu Allah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailah." Katanya Rasulullah SAW, sesungguhnya di malam hari ada satu waktu tidaklah ada seorang muslim menepati waktu itu dalam keadaan dia memohon Allah, memohon kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti berikan itu kepadanya, dan itu tiap malam. Wa dzalika kulla lailatin, itu tiap malam. Maka tentunya barakallahu fikum yang sangat diharapkan ialah sepertiga malam terakhir. Satu waktu, kalau ada seorang muslim yang menepati waktu itu, kemudian dia memohon kepada Allah semua urusan dunia, semua urusan akhirat, kebaikan dunia akhirat pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga menantimazakumullah, pada sepertiga malam terakhir pula, di sana dianjurkan untuk sahur bagi orang-orang yang mau berpuasa keesokan harinya. Sepertiga malam terakhir sampai subuh. Dan waktu yang paling afdal ialah menjelang subuh. Sehingga di satu sisi terdapat sekian banyak amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan. Di sisi yang lainnya Allah Taala memberitakan akan mengabulkan semua permintaan hambanya, akan mengijabahi doa hamba-hambanya, akan mengampuni semua dosa hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya. Sahur juga seperti ke malam terakhir pula barakallahu fikum, sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana berkata tadi ya kawan. Itu merupakan sifatnya kaum mukminin, kaum muttaqin. Sifat yang mukminin, muttaqin memperbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa taala di waktu sahur yang masuk dalam lingkaran seperti ke malam terakhir. Sama sebenarnya lagi yang lain. Yang intinya sepertiga malam terakhir adalah waktu-waktu di mana di sana penuh dengan perkara-perkara kebaikan, penuh dengan amal-amal kebajikan. Barakallahu fikum.
Sekali lagi, di saat yang sama pada sepertiga malam terakhir itu pula terdapat sekian banyak kejahatan-kejahatan yang ditebarkan oleh syayatinul jinni wal ins, setan dari bangsa jin dan manusia. Praktek sihir yang disebutkan dalam Al-Quran di Al-Falaq, naffatsati fil 'uqad, wanita-wanita tukang sihir yang meniup simpul-simpulnya, itu terjadinya pada waktu seperti pada waktu itu para syayatinul jin wal ins bertebaran pada waktu itu. Setan-setan jin menebarkan makarnya, menebarkan gangguan-gangguannya. Setan yang meniupkan atau yang membuat simpul-simpul di tengkuk masing-masing orang ketika tidur semakin menguatkan tepukan-tepukannya dengan harapan supaya hamba-hamba Allah, dengan harapan supaya kaum muslimin tidak mendapatkan kesempatan meraih kebaikan di sepertiga malam terakhir. Tukang sihir, para syayatin dari kalangan manusia ini juga menebarkan sihirnya, menebarkan santetnya, menebarkan tentunya, ilmu hitamnya dan segala macamnya. Bisa membahas dan mengulas dengan panjang lebar penjelasan para ulama dalam menafsirkan surat Al-Falaq. Ketika itu, begitu pula dari kalangan syayatinul ins, setan-setan manusia yang mursal ini, yang suka berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu, sepertiga malam terakhir adalah puncak malam di mana mereka menghabiskan waktu malamnya dalam dunia hitam. Yang khamr dengan khamrnya, yang perempuan dengan perempuannya, yang segala macam dengan aktivitasnya masing-masing. Itu semakin malam semakin mengerikan, semakin malam semakin menjadi-jadi. Ini syayatinul ins dari kalangan kaum mursal pada saat itu juga. Pada saat itu juga. Sehingga sepertiga malam yang di sana terjadi peristiwa besar. Ada yang baik, ada yang jahat. Maka masing-masing kita sekarang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan memanfaatkan momen sepertiga malam terakhir itu untuk meraih perkara kebaikan yang banyak, meraih fadilah yang sangat banyak dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang tadi disebutkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diisi dengan qiyamul lail, diisi dengan istighfar kepada Allah, diisi dengan doa, diisi dengan soal, permohonan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, diisi dengan mencurahkan isi hati kepada Allah, pasrah kepada Allah, memohon solusi problematika kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi mereka yang mau berpuasa, sahur dan segala macamnya, maka dia isi waktu itu untuk perkara-perkara kebaikan. Dan ingat, ini adalah sifatnya kaum mukminin, kaum muslimin. Barakallahu. Kalau sampai pada sepertiga malam terakhir tadi ternyata ada seseorang yang justru memanfaatkannya untuk perkara-perkara yang maksiat, perkara yang mungkar, perkara yang mursal, entah itu untuk minum khamr, entah itu untuk main perempuan atau yang lain-lainnya, maka dia adalah orang yang sangat sengsara. Apalagi digunakan untuk perkara-perkara yang melanggar syar'i, penyimpangan-penyimpangan yang ada, sihir, dukun, penung dan segala macamnya itu, maka lebih parah lagi kondisinya. Barakallahu. Siapa saja yang tidak bisa memanfaatkan waktu sepertiga malam yang terakhir untuk perkara kebaikan, untuk meraih pahala besar dari Allah Taala, hanya ada dua pilihan. Barakallahu fikum.
Anda kepingin jadi orang yang beruntung, ataukah Anda kepingin jadi orang yang merugi? Yang kepingin jadi orang beruntung, barakallahu fikum, maka dia manfaatkan sebaik-baiknya seperti gambaran terakhir tadi, dalam rangka untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, meraih keutamaan sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang sebalik, yang lawan daripada itu, barakallahu fikum, maka berarti dia dikatakan sebagai orang yang sengsara. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Nah ya ikhwan, ini hadis Rasul alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'i dunya idza baqiya thuluthul lailil akhir wa yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruli fa aghfirlah. Hadis ini barakallahu fikum tidak semata-mata berisikan tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang asma wa sifat, tapi lebih daripada itu, hadis ini adalah hadis yang betul-betul menjadi motivator kaum mukminin, menjadi pelecut kaum mukminin untuk meningkatkan ibadah dia, meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah, betul-betul memanfaatkan apa yang disebutkan dalam riwayat ini, kesempatan untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristifghfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mengimani riwayat ini, maka dia akan berbahagia. Bagi orang-orang yang tidak mengimani riwayat ini, yang menolak riwayat ini, maka dia pun juga akan sengsara, dikarenakan dia tidak akan mendapatkan kesempatan emas, kesempatan yang baik yang disebutkan dalam hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam yang tadi kita bahas. Selebihnya barakallahu fikum, antum bisa lihat uraian panjang lebar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam syarah hadis nuzul yang dimuat dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di jilid yang kelima. Barakallahu fikum. Satu hadis lagi untuk menyempurnakan waktu. Gitu ya, nggak apa ya. Sehingga pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang kedua. Bab yang kedua, menjelajahi alam malakut. Karena pembahasannya terkait dengan al-imanu bil malaikah, iman dengan para malaikat. Jadi kita akan menjelajahi alam malaikat. Barakallahu fikum. Meneropong alam malaikat. Terserah antum lah gimana judulnya ya Pak ya. Barakallahu fikum. Menyisakan satu hadis. Kita baca hadis ini ya kawan, barakallahu fikum. Dibaca hadisnya apa? Dibaca pertanyaannya? Dua-duanya? Ya nggak mungkin. Harus salah satunya. Bukan. Kalau begitu hadis berikutnya dibahas lagi nanti sendiri. Berapa jumlah rakaat salat malam? Bagaimana? Apakah cukup dengan 2 rakaat? Bagaimana dengan salat witirnya? Salat malam, salatul lail, qiyamul lail, witir, itu semuanya satu kesatuan. Dikatakan salat malam, dikatakan qiyamul lail dikarenakan waktunya di malam hari. Dikatakan sebagai witir dikarenakan jumlah rakaatnya ganjil. Jumlah rakaatnya ganjil, barakallahu fikum. Baik, terkait dengan berapa jumlah rakaat salat malam, disebutkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul alaihi salatu wassalam tidak pernah lebih, baik ketika Ramadan atau di luar Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Apakah cukup dengan 2 rakaat? Jawabannya cukup dengan 2 rakaat. Bagaimana dengan witirnya? Witirnya bisa 1, bisa 3. Sehingga 2, 2, 1 atau 2, 1. Barakallahu. Ringkasnya 1 rakaat boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, 11 juga boleh. Barakallahu. 13, ada yang mengatakan di 13 itu 2 rakaatnya adalah qabliyah subuh. Ada yang mengatakan 2 rakaatnya ba'diyah isya. Ada yang mengatakan 2 rakaatnya ia 2 rakaat ringan pembuka qiyamul lail. Yang terakhir ini yang lebih mendekati para ulama.
apakah harus tidur dulu sebelum sholat malam karena kebetulan kita pas kerja malam? Tidak ada persyaratan ya? Tidak ada persyaratan. Walaupun kebiasaannya Rasulullah SAW tidur dulu, bangun seperti malam terakhir, dia mulai ketika menyisakan 1/6 tidur lagi. Jadi boleh walaupun tanpa tidur terlebih dahulu. Atau misalkan kerja malam, nah masuk shift jam 10 malam ya, 10 malam masuk. Nah sampai jam 7 pagi. Ketika sepertiga malam terakhir ada waktu senggang begitu, antum dia mulai, ada masalah. Atau witir 1 rakaat, 3 rakaat. Bagaimana seseorang yang biasa sholat malam, bagaimana seseorang yang bisa sholat malam tidur lagi, tapi subuhnya terlewat. Nah, 14. Kalau tidur lagi setelah qiyamul lail dia tidur kembali ya, Pak. Itu diupayakan ada orang yang membangunkan. Jamaah subuh itu wajib. Jamaah subuh itu wajib ya. Yep. Jamaah subuh itu wajib. Sementara qiyamul lail sunnah muakkadah. Maka itu termasuk daripada jerat setan, menyemangati antum untuk mengerjakan sunnah muakkadah tetapi meninggalkan yang fardu. Sehingga kalau tidur lagi diusahakan para penonton untuk ada yang bangunkan. Masya Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, mohon dijawab. Bagaimana dengan orang tua yang tidak punya kemampuan mengakhifahi anak-anaknya karena memang keadaan yang tidak mampu sampai anak-anaknya sudah tumbuh besar dan ada juga yang sudah berkeluarga? Bolehkah anak-anaknya mengakifai untuk diri sendiri? Bolehkah seorang anak mengakifai bapak atau ibunya atau mbahnya karena belum diakifai oleh orang tuanya? Atas jawaban dan penjelasannya kami ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum. Jawabannya bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Akikah itu adalah hak anak, tanggung jawab orang tua. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, akikah itu ulama, dan itu pendapat yang sahih. Barakallahu fikum. Sebagian ulama dari jumhur batas maksimalnya adalah usia balik. Ketika sudah balik, maka sudah tidak ada lagi yang namanya akikah. 6. Maka ketika ada orang tua yang tidak mampu mengakikahi anaknya, itu anak bisa diakikahi oleh mbahnya. Jadi kakek mengakikahi cucunya, itu boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengakikahi Hasan dan Husain. Barakallahu fikum. Jadi saya misalnya, ketika terjadi tidak sempat diakikahi sampai dia besar, maka tidak ada lagi syariat akikah. Apakah boleh sendiri? Khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih barakallahu fikum, tidak disyariatkan mengakikahi diri sendiri dikarenakan hadisnya dihukumi oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal dengan mungkar. Hadisun mungkar. Barakallahu fikum. Sehingga yang rajih tidak ada akikah untuk diri sendiri. Usianya balik. Naam. Bolehkah seorang anak mengakikahi bapak atau ibunya atau mbahnya karena belum diakikahi oleh orang tuanya? Yang jelas tidak boleh, dikarenakan orang tua dia sudah balik, sudah punya anak, malah antum anaknya sekarang. Artinya batas maksimal yang disebutkan oleh jumhur ulama itu selesai. Akan tidak ada ya. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Afifuddin. Masya Allah. Mohon nasihat dan penjelasannya. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat sujud dan diperintahkan untuk memperbanyak doa pada waktu sujud. Bagaimana caranya? Apakah dilafalkan dengan gerakan bibir seperti pada waktu membaca doa sujud ataukah cukup dalam hati saja?
Bolehkah membaca doa-doa seperti Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma 'alantu wa ma asraftu wa ma anta 'alamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, dan lain-lain. Atas nasihat dan penjelasannya kami ucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap dengan namanya itu. Masya Allah. Baik, jawabannya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kondisi sujud, betul. Memang kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Maka diperintahkan untuk memperbanyak sujud, dan itu ketika sholat, ketika sedang sholat. Caranya adalah sebagaimana dia membaca doa sujud, dilafalkan dengan bibir, karena doa merupakan amalan lesan bibir. Bibirnya bergerak untuk berdoa kepada Allah sebagaimana dia membaca doa sujud. Barakallahu fikum. Dan apa yang disebutkan tadi boleh dibaca. Jadi boleh dibaca, dikarenakan semua doa terserah dia. Walaupun doa Allahumma inni zalamtu nafsi itu dibaca di akhir salat. Juga Allahumma inni ala dzikrik dibaca selesai salat. Barakallahu fikum. Tapi ini semuanya bisa dibaca ketika sujud. Dikarenakan lafaznya umum, semua doa yang antum inginkan silahkan. Baik doa yang dicontohkan Rasulullah SAW, bahkan doa yang antum utarakan sendiri. Paham ya? Antum utarakan sendiri, antum memohon apapun sudah, nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian ulama kita berpendapat boleh berdoa ketika sujud dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi dengan lafaz doa, bukan lafaz pembicaraan. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terkait demo mahasiswa yang marak saat ini, nggak cuma mahasiswa, di antaranya, di mana mahasiswa menentang pemerintah dengan cara-cara yang kurang patut seperti demo anarkis dan sebagainya. Apakah di sini mahasiswa termasuk golongan khawarij, bukan khawarid? Masya Allah. Itu merupakan amalan yang tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Demo itu semuanya amalan yang menyerupai orang-orang kafir, apalagi disertai dengan tindakan anarkis. Barakallahu fikum. Demo itu salah satu dari bentuk pemberontakan kepada penguasa. Karena pemberontakan penguasa dengan fisik juga dengan hujatan kata-kata, bil fi'l wal kalam. Barakallahu fikum. Apakah mereka difonis sebagai kaum khawarij? Ya dilihat, kalau misalnya mereka punya pemahaman demikian, maka khawarij. Kalau tidak, maka tindakannya dikatakan sebagai tindakan khawarij. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap seorang anak yang muslim jika orang tuanya meninggal masih dalam keadaan kafir? Allahul musta'an. Ya sudah, dia harus berlepas diri dari orang tuanya yang kafir itu. Barakallahu fikum. Tidak boleh mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, tidak boleh loyalitas kepada orang tuanya. Sudah selesai. Lakum dinukum waliyadin. Terkait dengan menziarahi kuburnya, mereka boleh menziarahi kuburan orang tua walaupun dia kafir, dengan tujuan untuk ingat mati, bukan tujuannya untuk mendoakan orang tua yang dikubur. Saya paham? Ziarah kubur tujuannya itu tergantung yang diziarahi. Kalau menziarahi kuburnya orang muslim itu dengan banyak tujuan. Yang pertama, untuk ingat mati, untuk ingat akhirat, dan juga untuk mendoakan kebaikan sang mayit yang dikubur. Tapi kalau menziarahi kuburnya orang kafir hanya dengan niat untuk ingat mati atau ingat akhirat, hukumnya haram. Mendoakan untuk orang mayit yang kafir. Barakallahu fikum. Paham ya? Ada wadih jiddah. Semua apa lagi? Rasul kedua orang tuanya mati kafir.
pamannya mati kafir. Ali bin Abi Thalib orang tuanya mati kafir. Itu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan. Lakum dinukum waliyadin. Mana yang utama, berdoa atau qiyamul lail, salat malam para sepertiga malam yang akhir jika waktunya tidak cukup untuk melakukan keduanya? Bisa kedua-duanya. Sambil qiyamul lail, sambil doa. Loh, gimana caranya? Nah iya, qiyamul lail kan salat. Di dalam salat ada beberapa kesempatan untuk doa. Ketika sujud, doa. Banyak doa ketika sujud. Sebelum salam, doa. Banyak doa ketika sebelum salam. Sehingga qiyamul lail ya iya, doa juga iya. Barakallahu. Bahkan itu bisa menumpahkan semuanya ketika kamu sujud. Disertai dengan kekhusyuan, dengan tafakkur, dengan tadabbur. Itu akan merasakan betapa nikmatnya qiyamul lail ketika itu, ya. Karena hening, nggak ada siapa-siapa gitu, ya. Lebih khusyuk dalam bermunajat. Apakah salat malam harus dijahar? Keraskan bacaannya. Apakah boleh kalau enggak dijahar? Jawabannya boleh dijahar, boleh tidak. Kalau dia salat berjamaah dengan yang lain dijahar boleh. Kalau dia salat sendirian maka dibacanya tidak terlalu keras, tidak terlalu lirih, sehingga dia membacanya cukup untuk dia dengarkan sendiri. Barakallahu fikum. Apakah salat malam di sepertiga malam terakhir sebaiknya setelah bangun tidur? Dan apabila dari sore belum tidur hingga waktu salat malam, apakah sama pahalanya? Insya Allah sama pahalanya. Dikarenakan bukan persyaratan, barakallahu fikum. Tapi aku gak ngantuk antum kalau dari mulai sore melean gitu sampai sepertiga malam terakhir, kemudian salat malam ngantuk, ya. Nah iya, jadi yang lebih enak itu tidur, bangun setelah itu seger, baru kemudian qiyamul lail. Kalau nggak memungkinkan nggak ada masalah. Apakah ada doa khusus sesudah salat tahajud? Tidak ada. Umum doanya, ya. Umum, antum minta semuanya sudah. Hadis yang tadi kita baca, hadis nuzul, itu umum sifatnya. Doa apapun, permohonan apapun, kamu minta. Walaupun tidak menggunakan bahasa Arab, pakai bahasa Banyumas nggak ada masalah. Pada itu Allah Maha mengetahui semuanya, ya, Pak. Sebanyak-banyaknya. Apakah salat duha juga ditekankan oleh Rasul SAW? Nah, termasuk salat yang disunahkan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan salatul awwabin hina tarmudul fisal. Salatnya orang-orang yang suka bertaubat ketika anak onta kepanasan. Itu salat duha. Barakallahu. Apakah ada salat khusus sebelum salat tarawih dan doanya khusus dalam kurung, atau salat pembuka 2 rakaat sebelum tarawih? Apakah ada dalilnya? Dalilnya ada, ya, Pak. Itu hadisnya sahih dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam melaksanakan dan juga menganjurkan orang untuk memulai qiyamul lailnya dengan 2 rakaat khafifatain. Raka'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Sini saya ada, ya. Naam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatihis salata bi rak'ataini khafifatain." Apabila salah seorang di antara kalian bangun untuk qiyamul lail, maka hendaklah dia membuka salat dengan 2 rakaat yang ringan. Juga dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain. Adalah Rasulullah SAW apabila qiyamul lail untuk salat malam, beliau membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Sehingga anjuran dan perbuatan langsung Rasulullah SAW. Bacaannya nggak ada yang khusus, terserah Anda. Barakallahu fikum. Yang penting 2 rakaat pembuka. Insyaallah. Panjang waktunya untuk nanti.
Kalau kita punya hutang kepada orang yang sudah tidak diketahui keberadaannya, bisakah kita sedekahkan atas nama dia? Kalau memang demikian keadaannya, maka diperbolehkan sedekah atas nama orang tersebut. Kemudian ketika suatu saat nanti orangnya nongol datang dan menagih hutangnya, maka Anda harus membayar hutang dia. Yang sudah Anda keluarkan itu sedekah bagi Anda. Sehingga sebelum berbuat demikian dipastikan terlebih dahulu tidak ada dia, tidak ada ahli warisnya, tidak ada siapapun yang bisa. Bagaimana sehabis sholat malam lalu tidur kembali sampai menjelang subuh? Apakah sehabis sholat malam harus menunggu waktu sholat subuh? Bisa menunggu, bisa juga dengan tidur. Tapi yang jelas jangan sampai terlambat subuhnya. Paham ya? Subuh ketika azan bangun, sholat 2 rakaat qabliyah subuh, kemudian subuh berjamaah. Itu yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul yang membangunkan ya, sahabat Bilal selaku muadzin yang membangunkan Rasul alaihi wasallam. Naam. Sudah disampaikan. Doa, permohonan dan istighfar yang dipanjatkan oleh kita agar bisa dipenuhi atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syaratnya? Masya Allah. Pertanyaan bagus. Sengaja tadi nggak saya bahas dikarenakan pembahasan itu dibahas khusus di dalam fikih doa. Doa itu ada adab-adabnya, ada waktu-waktu makbul, ada tempat-tempat makbul, ada penghalang-penghalang makbulnya doa. Ya semua harus dipenuhi syarat dan segala macam harus dipenuhi ya. Itu panjang pembahasannya. Apakah boleh dengan doa dalam Al-Quran dibaca pada saat sujud salat malam, baik salat malam ataupun salat selain malam? Ketika sujud dalam salat diperbolehkan membaca doa yang terdapat dalam Al-Quran dengan syarat niatnya untuk berdoa, bukan dalam rangka tilawatul Quran. Kenapa ya kawan? Sebab dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Itu nas hadis dari Rasulullah SAW. Sehingga ketika antum memilih doa dari Al-Quran, antum niatkan untuk berdoa, bukan tilawatul Quran. Barakallahu. Insyaallah. Ini sejarah ini bisa panjang banget ini. Jawab pertanyaan ini ya. Ada anggapan di kalangan umum bahwa mimpi di sepertiga malam terakhir adalah bisa menjadi kenyataan atau mimpi yang benar. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Saya tidak tahu apakah sepertiga malam terakhir itu sebagai makbulnya mimpi. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Yang jelas mimpi kan ada 3. Mimpi yang dari setan, mimpi buruk, ihtilam, dan juga mimpi yang baik dari Allah Taala. Wallahu a'lam. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Mohon dijelaskan beda istighfar dan taubat. Masya Allah. Kata-kata taubat bisa disebutkan sendiri-sendiri. Taubat itu meliputi taubat dan istighfar. Istighfar meliputi taubat dan istighfar. Ketika disebutkan bareng-bareng bersama-sama taubat dan istighfar, maka yang namanya taubat itu untuk perkara yang telah lampau, istighfar untuk perkara yang akan datang. Yang akan datang. Barakallahu fikum. Ini beberapa hal yang mereka sebutkan terkait dengan beda istighfar dan taubat. Tapi semuanya sama ya, memiliki makna yang kurang lebih sama. Sama kalau langit dunia dengan langit bumi, ya sama aja ya kan. Langit dunia, langit bumi ya, langit yang di atasnya bumi yang kelihatan itu atau dikatakan sebagai langit dunia. Barakallahu fikum. Ada lagi ya. Mohon dijelaskan beda lafaz man yad'uni dengan man yas'aluni. Masya Allah, bagus banyak. Kalau man yas'aluni itu permohonan hajat, soal masalah, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Soal. Makanya dengan
Jawabannya fa'u'tiyahu, kata Allah, aku akan beri dia. Barakallahu. Kalau doa itu permohonan. Doa itu umum, meliputi dua perkara. Yang pertama meliputi doaul ibadah, doa ibadah, sanjungan-sanjungan, pujian-pujian kepada Allah Taala, tasbih dan segala macam, itu semuanya doa ibadah. Juga meliputi doa masalah juga, doa permohonan juga. Barakallahu fikum. Satu sisi ada kesamaan, sisi yang lain ada perbedaan. Kalau yas'aluni itu betul-betul minta. Masya Allah. Bagaimana tips-tips, Masya Allah, tips-tips gitu ya, supaya tidak malas mengerjakan salat malam. Nah ini ya, luar biasa nih. Cukup banyak tips-tipsnya ya. Yang pertama ialah meninggalkan al-ma'asi wa dzunub, meninggalkan dosa-dosa, kemaksiatan, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dan dosa itu menghalangi orang untuk bisa qiyamul lail, atau membuat orang berat untuk bangun qiyamul lail. Sehingga di antara solusinya ya ikhwan, dikarenakan kita sebagai manusia yang banyak lupa, banyak salah, banyak khilaf dan segala macam, sebelum tidur dibiasakan untuk muhasabah, introspeksi diri selama sehari itu, dan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua tindakan dosa yang dikerjakan hari ini. Barakallahu. Solusi yang kedua, tips yang kedua apa? Tips yang kedua ialah sebelum tidur banyak membaca doa-doa yang disyariatkan Rasul sebelum tidur. Paham ya? Berwudu terlebih dahulu, seperti wudu salat, kemudian membaca ayat kursi, membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, diusap-usapkan di badan dia, kemudian membaca doa-doa itu dan segala macam. Hadza huwa. Tips yang berikutnya ialah tidurnya miring ke sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Paham ya? Tidurnya miring di sebelah kanan. Rusuk sebelah kanan yang di bawah. Ini membuat tidak terlalu nyenyak. Tapi kalau antum miring ke sebelah kiri, lambungnya antum itu yang dibiarkan ngelembre gitu. Nah, itu thaqil, membuat berat badan untuk bisa bangun. Itu yang mereka sebutkan. Tips yang berikutnya ialah tidurnya tidak terlalu malam. Paham ya? Karena memang sunnahnya Rasul, kalau sudah isya dimakruhkan bincang-bincang, tidak ada gunanya ba'dal isya. Sehingga ketika nggak ada aktivitas, tidak ada tamu, tidak ada urusan umat, tidak ada urusan masyarakat, tidak ada urusan sama keluarga dan segala macamnya, tidur. Belum tidur. Atau nggak ada mudzakarah ilmu dan segala macam, tidur. Lebih sore lebih bagus, supaya badannya cukup mendapatkan jatah istirahat sehingga gampang untuk bangun. Naam, barakallahu fikum. Tips yang lainnya lagi ya teknis. Tadi itu koordinasi dengan istri, barakallahu fikum, saling membangunkan. Kalau kamu sudah bangun, bangunkan saya. Kalau nggak mau, ciprat. Saya bangun dulu, tak bangunkan. Kalau enggak, tak ciprat dia. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya, mengamalkan riwayat tadi. Dan yang penting juga ya, memiliki azam yang sangat kuat untuk bangun. Ini juga penting. Tidur, sebelum itu memiliki azam yang sangat kuat untuk bangun malam. Itu memudahkan dia untuk qiyamul lail. Barakallahu fikum. Apabila kita dalam keadaan sedang sholat, tetapi di dalam mulut kita ada sisa makanan, apakah makanan itu harus dibuang atau ditelan saja? Kalau sifatnya itu agak besar, sesuatu yang jadi rasa, diambil, dimasukkan saku atau misalnya. Tapi kalau sangat halus, apalagi yang terbawa dengan liur, masuk, tidak ada masalah. Barakallahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, tolong nasihatkan kepada ikhwah dan akhwat salafi untuk menjaga kebersihan diri, pakaian dan lingkungan, karena ini merupakan akhlak Islamiyah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan katsiran. Nah, sudah cukup dengan baca pertanyaannya antum. Mohon diperhatikan oleh segenap ikhwan dan akhwat. Nah, menjaga kebersihan diri, menjaga kerapian pakaian, penampilan, lingkungan dan segala macam itu sangat dianjurkan dalam Islam. At-tahuru syatrul iman, bersih dan suci separuh daripada keimanan. Barakallahu fikum. Gitu ya, sehingga jangan aut-autannya rapi, bagus gitu ya. Rapi itu harus baru ya. Orang yang biasa rapi, terus kemudian tiba-tiba tidak rapi, itu orang yang memandangnya langsung kayak heran gitu. Ini kok aneh ya orang ini ya. Biasanya rapi kok enggak ya. Apakah benar atau ada dalilnya bahwa kokok ayam jantan pada sepertiga malam terakhir sebagai tanda bahwa malaikat sedang turun? Masya Allah. Kalau ayam jantan berkokok itu tandanya yang pertama terbit fajar gadib, yang memandang fajar. Barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya ayam jantan kalau berkokok itu dia melihat malaikat. Maka dianjurkan untuk memohon fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon keutamaan dari Engkau ya Allah. Nah, dan itu enggak mesti seperti malam terakhir. Lafaznya umum, apabila engkau mendengarkan suara kokok ayam jantan, maka mohon keutamaan kepada Allah karena dia melihat malaikat. Barakallahu fikum. Nah, terusan riwayatnya kalau mendengarkan suara gongongan anjing atau terikikan himar, diminta untuk bertaut dari syaitan dikarenakan dia melihat syaitan. Itu sahih riwayatnya. Apa perbedaan salat tahajud malam dan witir? Sama aja ya. Itu beda nama, satu hakikat dan perbuatan. Apakah boleh mensalatkan jenazah orang pelaku riba? Nah, selama dia muslim ya kawan, dikatakan riba bukan kekufuran tapi dosa besar. Selama dia muslim, disalatkan jenazahnya. Terutama bagi tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, para mubaligh yang punya pengaruh di masyarakat, dianjurkan untuk tidak mensalatkannya sebagai bentuk hukuman kepada pelaku dosa, supaya mereka ngerti ini jelek. Tapi yang lain mensalatkan keluarganya dan segala macam. Nah, itu berlaku untuk semua orang yang mati dalam keadaan di atas dosa besar. Hadisnya ketika di zamannya Rasulullah SAW ada orang yang mati bunuh diri, maka Rasul memerintahkan keluarganya untuk mensalatkannya dan beliau tidak mensalatkannya. Apakah ketika memegang mushaf Al-Quran kita harus berwudu terlebih dahulu? Itu yang afdal. Yang afdal memegang mushaf, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun apabila ada orang yang berhadas, tidak bersuci, memegang Al-Quran, nggak ada masalah. Pendapat yang rajih, orang yang berhadas atau orang yang junub boleh memegang mushaf Al-Quran, boleh pula membacanya. Tapi yang afdal ya ikhwan barakallahu fikum, dalam keadaan suci. Apakah ada hadis dhaif? Oh, dhaif. Itu apa ya? Apakah ada hadis dhaif yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertemu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam wujud seorang pemuda? Waduh, dhaif. Kalaupun ada dhaif, yang apa dibahas? Anda pikir sahih? Kalau saya tidak ada ya. Al-Rasul alaihi wassalam
tidak pernah melihat Allah dengan mata kepala sendiri, tetapi melihat Allah dengan hatinya. Ra'ahu bi fuadih bi qalbih, ru'yah qalbiyah. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah. Melihat keterangannya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Al-Ulu, mana dengan hati. Adapun dengan mata kepala sendiri itu melihat wujud asli malaikat Jibril. Barakallahu fikum. Paham salah ya? Tak pikir yang sekarang yang baik ngapain diurusi? 2:30. Masya Allah, nggak terasa ya. Terakhir apa semuanya? Terakhir ya. Bagaimana menyikapi pemerintah terhadap kenaikan BBM? Masya Allah, nggak jadi naik. Hah? Naik nggak naik biasa saja. Jangan kemudian nggak jadi naik. Oh, berarti sukses dong demonya? Enggak, bukan ya. Ketika antum mendapati kebijakan pemerintah Muslim, barakallahu fikum, dan antum mendapati kebijakan itu kebijakan yang betul-betul menyengsarakan rakyat, gitu bahasanya ya. Menyengsarakan rakyat, kebijakan yang zalim, maka sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah sama seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, ialah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Satu. Yang kedua, sikapnya ada sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak kamu suka, baik kezalimannya atau kebijakan-kebijakan dia. Sabar dulu. Yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Didoakan supaya dikasih taufik, dikasih hidayah, supaya menjadi penguasa yang saleh, penguasa yang baik. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang berikutnya ya ikhwan barakallahu fikum, ya, dengan menasihati penguasa. Menasihati penguasa dengan cara syar'i. Cara syar'i menasihati penguasa tidak di depan khalayak ramai, tidak di depan massa, bukan dengan cara demonstrasi, tetapi di tempatnya penguasa. Bisa face to face, bisa via telepon, bisa via risalah dan segala macamnya, atau via HP, SMS dan segala macam. Ada huwa, jangan sembunyi-sembunyi. Itu yang disyariatkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ketika tidak ada perubahan sama sekali, ya sudah, kita pasrahkan semuanya kepada Allah tabaraka wa taala, dan kita memohon hak kita kepada Allah. Itu yang secara global yang disampaikan dalam sekian banyak riwayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu dipahami, adanya penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang berkhianat, penguasa-penguasa yang jahat dan segala macam di sebuah bangsa dan negara, itu sesungguhnya karena kezaliman rakyatnya, karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang merajalela di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul. Allah akan timpakan fitnah kepada mereka atau azab yang pedih. Dalam tafsirnya yang namanya fitnah di sini umum, meliputi semua fitnah. Al-Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir menerangkan ayat di atas, di antara makna fitnah ialah tamam tasallutu sultanin jairin alaihim, penguasa yang zalim akan menguasai mereka. Dengan sebab anda wahai masyarakat menyelisihi sunnah Rasul, menentang sunnah Rasul, tidak mengerjakan sunnah Rasul, maka hukumannya adalah dikasih fitnah. Di antara bentuk fitnahnya ialah dikuasakan pada kalian penguasa yang zalim. Barakallahu fikum.
Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ala ba'din bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan, kami jadikan penguasa sebagian orang-orang zalim atas sebagian yang lain dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Antum lihat dalam tafsir Sa'di tentang ayat di atas Al-An'am 129 insyaallah ya. Asy-Syaikh Sa'di mengatakan bahwasanya munculnya kezaliman yang pada penguasa, munculnya penguasa yang zalim itu dikarenakan banyaknya kezaliman pada rakyat. Idza kathura zulmu, kalau sudah banyak kezaliman, kerusakan pada masyarakat, Allah akan timpakan kepada mereka orang-orang zalim dari kalangan para penguasa. Tetapi kalau kemudian mereka saleh, orang masyarakatnya saleh, masyarakat yang adil, maka Allah akan berikan kepada mereka penguasa yang adil, bukan penguasa yang zalim. Al-Imam Ibn Abi Isa Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Tahawiyah menjelaskan ya ikhwan, apabila rakyat itu menginginkan penguasanya tidak zalim, maka hendaklah rakyat itu yang meninggalkan kezaliman. Barakallahu. Jika harus banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah, memperbaiki diri, memperbanyak amal saleh, meninggalkan kezaliman yang ada, bertakwa kepada Allah untuk solusi dan meredam kezaliman para penguasa. Barakallahu. Semakin Anda demo, semakin Anda melanggar syariat, semakin Anda anarkis, semakin Anda zalim dalam mensikapi kezaliman penguasa, maka di kemudian hari nanti akan muncul penguasa yang lebih zalim dari sekarang ini, lebih zalim daripada kalian. Barakallahu. Itu merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan-kebaikan yang menimpa kamu dari Allah, kejelekan yang menimpa kamu dari diri kamu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di lautan, di daratan dengan sebab ulah tangan-tangan kamu sendiri. Di antara kerusakan adalah penguasa yang zalim. Ini prinsip Islam. Kepingin penguasanya adil, rakyat yang adil. Ada sebagian orang datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengeluhkan kondisi yang ada ketika itu, banyak pertempuran dan segala macamnya itu. Wahai Ali, bagaimana kondisi kita sekarang ini? Kok enggak sama dengan kondisi zaman dahulu, di zaman Abu Bakar, Umar dan segala macamnya? Katanya Ali bin Abi Thalib, kalau di zaman sekarang ini banyak kerusakan seperti itu dikarenakan rakyatnya kayak kamu. Kayak kamu nih rakyatnya ini. Di zaman Abu Bakar, Umar dan segala macam penuh dengan keadilan karena rakyatnya kayak saya. Ini kayak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Paham salah? Nah, kalau rakyatnya soleh, rakyatnya mukmin, bertakwa kepada Allah, orang yang baik-baik seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, ini penguasanya kayak Abu Bakar Siddiq. Ada kelas itu. Paham salah ya? Nah, tadi kalau rakyatnya kayak antum yang zalim ini, Allah musta'an, ya sudah. La haula wala quwata illa billah. Padahal kanang jenazahullah kayak yang masa BBM ini ya kawan ya. Harga 6.000, sekarang berapa? 4.500 itu luar biasa murah bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Subsidi pemerintah itu luar biasa banyak untuk BBM. Dinaikkan 1.500, 6.000 per liter itu masih subsidi. Enggak dibebankan pada antum wahai para rakyat. Barakallahu. Dulu pernah naik 6.000, ya santai-santai saja nggak ada yang mati. Nah gitu ya. Awalnya aja gelisah, sebentar aja naik, turun lagi. Yang jualan di pasar ya di toko, normal, nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada yang mati dikarenakan BBM naik. Siapa ya? Barakallahu fikum. Sehingga
dalam berpikir itu harus ilmiah, syar'iyah. Ilmiah sesuai dengan syariat. Masyarakat muslim itu harus dewasa. Jangan terprovokasi. Jangan mudah diprovokasi oleh provokator-provokator yang memancing di air yang keruh. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, apalagi sampai ikut-ikutan, rame-rame begitu, turun di jalan-jalan, ngamuk-ngamuk dan segala macamnya. Selesai demo, dapat apa kamu habis demo? Dapat apa? Apa kemudian dapat uang miliaran, bisa beli BBM, gimana bahasa anunya itu? Apa yang kamu dapatkan? Sudah kamu letih, capek dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, ayo naik. Nah, gitu ya. Nah, ayo naik. Kalau belum naik. Setelah lagi, silakan akan naik. Barakallahu fikum. Nah, ya, kamu gak dapat apa-apa. Ketika ada berhasil gitu ya, dia berhasil menghentikan kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Sukses demo kali ini. Barakallahu fikum. Yang dapat untung siapa? Bukan ente rakyat bawah yang dapat yang di atas. Itu yang ngajak-ngajak atas. Ayo demo. Sukses. Naik di papannya, naik ke atas. Dapat kursi. Antum dapat apa? Antum dapat apa? Apa capeknya, dapat letihnya dan segala macamnya. Tolong jadi masyarakat Indonesia jangan kayak zaman Belanda dulu lah, yang sedikit ilmiah gitu loh, yang sedikit dewasa gitu ya. Jangan gak mau dibodoh-bodohi kayak dulu. Sudah cukup orang-orang tua kita dahulu yang dibodoh-bodohi dengan paksa oleh penjajah-penjajah dahulu itu. Kalau cucu-cucunya sekarang ini harus lebih cerdas, lebih dewasa, lebih ilmiah, lebih syar'i. Jangan mudah terpancing dan terpicu oleh provokasi sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Naam, saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.